Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Francisca. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anestesi dan juga depresi serta trauma setelah melahirkan. Anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan juga operasi guna mengoptimalkan jalannya operasi. Anestesi terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama anestesi lokal, di mana anestesi ini diberikan untuk menghilangkan rasa sakit pada area tertentu yang akan dioperasi. Penggunaan anestesi ini tidak menghilangkan kesadaran pasien. Pasien masih akan tetap sadar selama operasi berlangsung. Yang kedua yaitu anestesi regional. Anestesi jenis ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sebagian anggota tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah. Obat ini biasanya diberikan dengan cara disuntikan di dekat sumsum tulang belakang dan juga di sekitar area saraf. Yang ketiga yaitu anestesi umum atau bius total. Ini merupakan pembiusan yang dilakukan untuk membuat pasien tidak sadar selama operasi berlangsung. Anestesi jenis ini sering digunakan untuk operasi besar seperti operasi jantung, operasi otak, dan juga transplantasi organ. Bius ini diberikan melalui gas yang dihirup atau inhalasi dan juga melalui suntikan. Pada proses persalinan atau melahirkan, proses persalinan normal biasanya tidak menggunakan anestesi, tetapi jika operasi sesar biasanya digunakan anestesi berupa bius regional, di mana bius ini menghilangkan rasa sakit pada sebagian tubuh sang ibu, yaitu dari pinggang ke bawah, namun masih terjaga selama proses operasi berlangsung. Bius total jarang diberikan saat operasi sesar, tetapi hal ini bisa dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu seperti ibu hamil mengalami pendarahan hebat selama kehamilan. Yang kedua, kelahiran sungsang yang tidak terdeteksi sebelumnya. Yang ketiga, bahu bayi tersangkut di jalan lahir. Yang keempat, kelahiran bayi kembar lebih dari 2. Yang kelima, proses persalinan berlangsung lama. Setelah operasi selesai dan efek bius mereda, ibu biasanya akan mengalami mual, muntah, sakit tenggorokan, mulut kering, meriang, dan mengantuk. Bahkan ada beberapa ibu yang mengalami gangguan psikologi seperti trauma dan juga depresi pasca melahirkan. Berikut video yang menjelaskan mengenai depresi pasca melahirkan. Selamat ya Bunda atas kelahirannya. Bahagianya memiliki anggota baru di keluarga. Tetapi kenapa ya rasanya aku tidak bahagia? Sepertinya aku tidak bisa mengurus anakku dengan baik. Ayah, Bunda, jika Bunda merasakan hal yang seperti tadi, jangan dianggap remeh ya. Bisa saja Bunda mengalami baby blue syndrome. Jadi apa sih baby blue syndrome itu? Baby blue syndrome adalah kondisi gangguan mood atau perasaan yang dialami oleh ibu setelah melahirkan. Kondisi ini masih dianggap normal karena dialami oleh 70-80% ibu pasca melahirkan. Baby blues bisa disebabkan oleh perubahan hormonal yang drastis pasca melahirkan, faktor kelelahan setelah melahirkan dan menyusui, perubahan rutinitas karena merawat bayi, kurang mendapat dukungan suami, keluarga, atau lingkungan sekitarnya. Biasanya Bunda akan merasakan gejala seperti sering menangis, merasa cemas dan rapuh, mudi sepanjang waktu, gangguan tidur, hingga merasa sendiri. Umumnya baby blue syndrome dirasakan 2-3 hari pasca melahirkan, lalu normalnya akan hilang 2 minggu setelah melahirkan, dan baby blues juga bisa dialami oleh ibu yang sudah pernah melahirkan loh Bunda.
Tetapi jika perasaan sedih tersebut berlangsung lebih dari 2 minggu dan mengganggu aktivitas, bisa jadi Bunda mengalami depresi pasca melahirkan atau disebut postpartum depression. Depresi pasca melahirkan memiliki gejala seperti perasaan sedih tidak berdaya dirasakan selama beberapa minggu, gangguan tidur hingga sulit berkonsentrasi, terdapat keluhan fisik seperti gatal, sakit kepala berulang, mengalami kesulitan melakukan bonding dengan bayinya, bahkan yang lebih parahnya Bunda memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan bayinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan depresi pasca melahirkan, antara lain perubahan hormon yang terjadi setelah melahirkan, perasaan lelah dan sulit tidur, stres emosional yang dipicu oleh berbagai faktor, kurangnya dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Bayi yang dilahirkan adalah berkebutuhan khusus atau menderita penyakit yang sulit ditangani, memiliki anggota keluarga yang mempunyai genetik gangguan kejiwaan. Untuk ayah dan keluarga lainnya, sebagai pendamping Bunda yang dapat kita lakukan adalah menanggapi keluhan Bunda dengan serius, meminta Bunda untuk bercerita, menenteramkan Bunda bahwa kondisi yang dialaminya hanya sementara, mendorong Bunda untuk mengonsumsi makanan bergizi, memberi kesempatan Bunda untuk istirahat yang cukup, mendorong Bunda untuk melakukan aktivitas yang membuatnya rileks, mendukung Bunda untuk mencari bantuan dari tenaga kesehatan profesional. Juga sebagai pendamping, ada hal yang kita tidak boleh lakukan terhadap Bunda yang mengidap gangguan jiwa setelah melahirkan, seperti menghakimi pikiran, perasaan, dan perilaku Bunda, mengabaikan keluhan Bunda, membuat Bunda melakukan pekerjaan fisik yang berat, melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Bunda tidak sendiri. Bicara yuk!